Di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang yang semakin sepi, Raffi duduk termenung di toko pakaian miliknya. Dulu, lapaknya selalu ramai oleh pelanggan yang berebut baju-baju grosir. Sekarang, orang-orang lebih suka belanja online. Utang menumpuk, modal habis, dan istrinya, Maya, mulai mengeluh karena uang belanjanya semakin menipis. Suatu hari, saat nongkrong di warung kopi dekat pasar, Raffi mendengar percakapan dua pedagang tua. Mereka berbicara tentang sebuah gunung pesugihan yang bisa membuat seseorang kaya mendadak. Tapi ada syaratnya, dan taruhannya nyawa, bisik salah satu dari mereka. Namun, Raffi yang sudah putus asa, dia nggak peduli lagi dengan resikonya. Di dalam pikirannya cuma ada, kalau ini gagal, hidupnya juga udah di ujung tanduk. Dengan tekad bulat, dia mencari tahu lokasi gunung tersebut. Malam itu, Raffi berangkat menuju Gunung Tidar, yang katanya dikenal sebagai tempat pesugihan. Ia membawa sesajen seperti yang diperintahkan oleh seorang dukun yang dikenalnya di pasar. Jangan sekali-sekali menoleh ke belakang atau menjawab panggilan di perjalanan, pesan dukun itu sebelum Raffi pergi. Sampai di kaki gunung, suasana begitu sunyi. Tak ada suara binatang malam. Hanya ada desir angin yang terasa berat. Raffi mulai mendaki, mengikuti jalur yang dikatakan dukun. Di tengah perjalanan, ada suara seseorang yang memanggil namanya. Suaranya serak, seperti dari kejauhan. Raffi! Raffi merinding, tapi dia mengingat tentang dukun. Dia harus terus jalan tanpa menoleh ke belakang. Namun suara itu semakin dekat, semakin jelas. Sampai akhirnya suara itu tepat di belakangnya. Dor! Anak itu merinding juga. Ketika suasana di sekelilingnya berubah. Dia kini berada di sebuah tempat yang bukan lagi di gunung, melainkan di sebuah perkampungan yang aneh. Di depannya berdiri sebuah gapura batu bertuliskan Pasar Gaib Kandang Bubrah. Pasar ini berbeda dari pasar Tanah Abang. Namun anehnya terasa familiar. Ada banyak orang berpakaian serba hitam. Wajah mereka pucat dengan mata kosong. Dagang menjalankan barang-barang mewah, emas, berlian, dan uang yang menggunung. Orang pria tua mendekatinya. "Kau ingin kaya?" katanya. Raffi mengangguk tanpa ragu. Pria itu tersenyum. "Tinggalkan bayanganmu di sini. Kau akan mendapatkan semua yang kau mau." Tanpa berpikir panjang, Raffi mengiyakan. Ketika tubuhnya terasa ringan, seperti kehilangan sesuatu. Orang-orang di pasar mulai memperhatikannya dan tersenyum. "Selamat datang di keluarga kami," kata seorang wanita bergaun merah dengan suara seram. Saat itu, Raffi merasa lega. Dia yakin setelah pulang nanti, hidupnya akan berubah. Benar saja, setelah kembali dari gunung, toko Raffi di Tanah Abang tiba-tiba mendadak rame. Pesanan online melonjak drastis, rankingnya penuh. Dan dalam hitungan minggu, dia berhasil melunasi utang-utangnya. Dia bahkan bisa membeli mobil mewah dan sebuah rumah baru. Namun, mulai ada hal aneh yang terjadi. Tiap malam, Raffi nggak bisa melihat bayangannya sendiri. Di cermin, dia tampak semakin pucat. Istrinya mulai ketakutan, karena sering melihat Raffi berbicara sendiri. Padahal nggak ada siapa-siapa. Anak mereka menangis setiap kali berada di dekatnya. Suatu malam, saat tertidur, dia terbangun mendengar bisikan. "Kau sudah jadi bagian dari kami." Dia melihat ke cermin dan mendapati bayangannya kembali. Tapi anehnya, bayangan itu terus melicik ke arahnya dan bergerak sendiri. Bayangan itu semakin sering muncul dan mulai bergerak sendiri. Hingga suatu malam, bayangan itu berbicara. "Kau telah menyerahkan nyawamu. Sekarang gila aku menggantikanmu di dunia ini." Seketika, tubuh Raffi terasa berat. Bayangan itu keluar dari dinding
dan merangkak ke arahnya dan masuk dalam tubuhnya. Saat dia melihat kaca, dia kini berada dalam cermin. Sementara sosoknya di dunia nyata terus melebar dan berjalan keluar toko. Beberapa hari kemudian, bisnis Raffi tetap berjalan. Orang-orang melihatnya sukses, tapi ada yang berbeda. Istrinya melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di cermin kamar mandi, samar-samar terlihat suaminya yang asli terjebak di dalam cermin, menutup kaca dengan wajah putus asa. Namun sosok Raffi yang berada di dunia nyata hanya tersenyum dan mematikan lampu. Di Tanah Abang, bisnis Raffi tetap berjalan. Orang-orang tetap melihatnya sukses, tapi gak ada lagi yang tahu dia bukanlah Raffi yang sebenarnya. Di suatu tempat di pasar gaib, seorang pria tua tersenyum puas. Satu lagi jiwa terjebak dalam bayangan, dan pesugihan terus berjalan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan share ke teman-teman kamu juga ya. Nyalakan lonceng notifikasimu, karena Ceritain bakal update cerita baru tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jangan sampai ketinggalan cerita horor selanjutnya ya. Hanya di Ceritain Rahasia.